segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Kompleks Aneka Taman Pemalaan yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mulaikan ibadah raya kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, biarlah kita semua fokus di hadirat Tuhan. Kita percaya kita ada sampai pada hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat untuk Tuhan.
kami. Dan di saat ini kami akan memuji dan membesarkan Engkau ya Tuhan. Ibadah kami dari awal hingga akhirnya, Allah Roh Kudus yang mengambil alih semuanya. Kami mulaikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita di pagi hari ini. Amin. Dia Allah yang baik. Dia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan memuji Dia. Kita naikkan syukur kita. Kita sorakan bagi namanya Tuhan kita. Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Glory. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya.
Dia Tuhan yang tak pernah gagal di dalam hidup saya maupun saudara. Kita tetap memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Dia tak pernah gagal karena Dia ada. Begitu luar biasa, firman-Nya tak pernah gagal dalam kehidupan kita semua. Amin. Saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, hatiku tenang berada dekatmu. Kita percaya hanya Dialah Tuhan tempat jawaban kita. Hanyalah Dia Tuhan yang menjadi pertolongan kita di tengah situasi kondisi hari-hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus kita yang begitu ajaib, yang mampu dan mampu menyatakan kuasa-Nya. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Ajaib Tuhan.
Bapa di dalam hidup kami. Kami tenang karena Engkau, kami kuat karena Engkau. Berfirmanlah dalam kehidupan kami lewat bibir mulut hamba-Mu di pagi hari ini. Nyatakan suara isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Percayakan nama Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Salam sejahtera dan kasih kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi buat kita sekalian, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan kembali di pagi hari ini. Firman Tuhan akan saya ambil lalu kita akan dengarkan bersama dari kitab Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan katakan demikian, saya bacakan bagi kita sekalian. Amsal 16 ayat yang ke-3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencana. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Ada 2 poin dalam ayat ini yang saya ambil bagi kita sekalian yang ada di rumah maupun adalah Amsal pasal 16 ayat yang ke-3. Ayat berkata, serahkanlah seluruh perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. 2 hal yang saya lihat dari ayat ini. Yang pertama, manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas untuk menggapai semua rencananya, baik rencana keberhasilan, masa depan, pekerjaan, kecukupan sandang pangan. Terbatas manusia, kata firman Tuhan, dan perlu kita serahkan kepada Tuhan. Banyak rencana-rencana kita yang tidak terlaksana atau ditunda di hari-hari ini. Dengan kasus corona, banyak rencana perjalanan, rencana pekerjaan, rencana masa depan, rencana perkuliahan, dan segala macam rencana yang kita rencanakan gagal atau tertunda untuk hari-hari ini, karena ada virus corona yang harus diputus mata rantainya. Tapi dengan jelas firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, serahkanlah seluruh rencanamu kepada Tuhan, maka terlaksana seluruh rencanamu. Menyerahkan kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan luar biasa. Menyerahkan kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Tuhan Allah yang hebat dalam hidup kita. Firman Allah dengan tegas dalam Amsal 16 ayat yang ke-3, bahwa kita serahkan, kita libatkan Tuhan dalam rencana kita. Kita serahkan, kita bawa Tuhan dalam rencana kita. Pentingnya ini kita mengerti dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan, bahwa rencana yang terjadi adalah rencana Tuhan. Amin. Rencana yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia, tapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Amsal 16 ayat 3, serahkanlah seluruh perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana seluruh rencanamu. Untuk kita terlaksana seluruh rencana kita diserahkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan, dimintakan kepada Tuhan. Sebab manusia berencana, firman Tuhan katakan Tuhan yang menentukan. Saya katakan tadi, begitu banyak rencana-rencana yang gagal, tapi bukan gagal, bukan tertunda, tapi belum saatnya. Dan mari kita mau sebagai anak Tuhan menyerahkan itu semua kepada Tuhan, membawa seluruh rencana kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun itu, usaha kita, pekerjaan kita. Dengan kasus ini, banyak perusahaan yang sudah mulai menutup perusahaannya. Bagaimana kita anak Tuhan menyikapi dengan menyerahkan kepada Tuhan, membawa Tuhan. Sebab kehidupan kita Tuhan yang punya. Kehidupan kita bukan kita yang punya, tapi Tuhan yang punya dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan rencana kita. Kita hanya bawa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membawa segala persoalan kita kepada Tuhan.
agar terlaksana seluruh rencana kita. Karena bila Tuhan yang membuka pintu, kata firman Tuhan, tidak ada yang dapat menutup. Bila Tuhan yang mengangkat, tidak dapat merendahkan. Semua ada dalam tangan Tuhan, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan tegas firman Tuhan, serahkanlah seluruh perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana seluruh rencanamu. Harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan. Harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita mengandalkan dan hidup menjadi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala firman Tuhan dengan tegas, serahkanlah seluruh perbuatanmu. Perbuatan apa yang kita lakukan? Pekerjaan, menyusun rencana untuk masa depan, menyusun rencana untuk perkuliahan, untuk pekerjaan, untuk usaha, bahkan kecukupan sandang pangan dan papan. Dengan tegas ada firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, saya firman Tuhan dengan tegas katakan, secupak gandum sedina, tetapi minyak dan anggur tidak dirusakkan. Maksudnya apa? Semua ada dalam tangan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan karena semua ada dalam tangan Tuhan. Kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Hidup kita, segala masalah, persoalan, segala beban kita, rencana kita ada pada Tuhan. Kita berencana, Tuhan yang menentukan. Dan Tuhan tentukan adalah apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jaminan berkat ada dalam kehidupan kita ketika kita, anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Mazmur 20 ayat 4-5, firman Tuhan katakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya kepada berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan kita. Dengan tegas firman Tuhan katakan, hanya dari Tuhan semuanya. Terlaksana rencana kita hanya dari Tuhan. Tidak perlu kita kejar, tetapi ketika rencana kita tertunda, gagal, kita lebih percaya kepada Tuhan. Kita lebih yakin kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14, silakan katakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berbicara Yakobus 4 ayat 14 ini berbicara tentang keterbatasan manusia. Keterbatasan kita sebagai manusia. Keterbatasan kita menjadi manusia. Kayak uap, sebentar ada, sebentar kemudian lenyap. Tetapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah apa? Ketika kita serahkan seluruh perkara kita kepada Tuhan, maka rencana kehidupan kita akan baik, luar biasa sesuai dengan rencana Tuhan yang kita. Sebab rancangan kepadamu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ini kemenangan kita sebagai anak Tuhan. Ini kekuatan kita sebagai anak Tuhan. Ayat yang ke-15 dalam Yakobus pasal 4. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini mengandung pengertian yang luar biasa. Melibatkan Tuhan, membawa Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala rencana program kerja, dalam segala aktivitas kehidupan kita bawa Tuhan. Jika Tuhan menghendaki kami hidup, kami akan berbuat ini. Mempasrahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Mempasrahkan segala hal dalam hidup kita kepada ini yang penting dalam hidup kita. Diawali dengan ayat yang ke-14. Seperti uap hidup manusia, tetapi mulia ketika kita bersama dengan Tuhan. Mulia ketika kita ada di dalam Tuhan. Mulia ketika semua rencana kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak hal yang luar biasa. Sebab rancangan kepada bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh harapan. Ini terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak yang sudah bekerja tapi tidak bekerja. Hari-hari ini barang-barang atau sandang pangan dan papan ada yang mahal, ada yang tidak menentu. Hari-hari ini anak-anak sekolah tidak menentu kapan masuknya. Di deadline tanggal ini, besoknya lagi dirubah lagi, sudah tidak menentu. Tetapi kalau kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka segala-galanya akan luar biasa. Segala-galanya hari depan yang penuh harapan. Mazmur 37 ayat 5 firman Tuhan katakan begini,
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percaya Tuhan penting dalam hidup kita. Percaya Tuhan penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Serahkan kepada Tuhan bukan tidak harus percaya sungguh. Percaya yang tidak melihat, iman yang tidak melihat, namun percaya, dan Dia akan bertindak, kata firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hari-hari ini begitu banyak ketidakpastian yang kita lihat, begitu banyak kegoncangan, bukan cuma kegoncangan iman, goncangan pekerjaan, kegoncangan hari depan, kegoncangan masa depan, kegoncangan sekolah. Anak-anak tidak tahu lulus bersekolah bagaimana, kalau tidak sekolah-sekolah sampai sekarang. Banyak terjadi kegoncangan, hal yang tidak baik kita rasakan. Kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita. Sebagai anak Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, bawa bangsa dan negara kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan kita percaya pasti ada hal yang luar biasa terjadi. Pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi yang luar biasa yang terjadi. Pasti ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita di bangsa kita di Indonesia ini. Ketika kita mau serahkan semua kepada Tuhan, dan kita serahkan bukan cuma serahkan saja, kita percaya pasti Tuhan bertindak, pasti Tuhan luar biasa, pasti kemenangan lebih daripada kemenangan. Maka apa? Kita akan buktikan itu. Iman dan dasar sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Serahkan pada Tuhan. Dan terbukti yang tidak pernah kita lihat. Serahkanlah seluruh kekhawatiran kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Itu dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa maksudnya? Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena hidup kita milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang melihara kehidupan kita. Ketika kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita mengembalikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan ini saya, semua dalam tangan Tuhan. Jangan hanya perkataan atau slogan, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Kayak stiker yang sudah sering saya sampaikan kepada jemaat, kayak stiker tangan itu diumpamakan tangan Tuhan yang kita tempel foto kita di tengah daripada lekukan tangan itu, dan tertuliskan hidupku ada dalam tangan Tuhan. Tapi mari kita mau bertindak dan sungguh-sungguh nyata real. Ini saya serahkan semua kepada Tuhan. Bangsa dan negara serahkan dalam tangan Tuhan. Segala polemik yang terjadi, pekerjaanku, masa depanku, sekolah belum bekerja saya, masih mencari pekerjaan, dan lain sebagainya, serahkan kepada Tuhan. Maka apa? Karena Ia yang memelihara kita. Dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dalam kehidupan kita, ini berbicara tentang apa? Kita mengembalikan hidup kita kepada pemiliknya, itu Tuhan. Dan Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan. So, rancangan Tuhan kepada kita, kata Yeremia, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi kepada kita sekalian hari depan yang penuh harapan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah firman Tuhan menjadi kemenangan dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita ada yang tanggung. Haleluya. Kehidupan kita ada yang peduli, usaha kita ada yang lihat, ada yang menilik. Hidup kita, kebutuhan kita ada yang tahu. Siapa? Tuhan. Dan Dia tidak pernah menutup mata untuk kehidupan kita. Ketika kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini jaminan firman Tuhan. Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti segala kehidupan kita. Yang terpenting, ambil langkah untuk kembali pada Tuhan. Serahkan segala persoalan kita, segala hal dalam kehidupan kita, segala perbuatan kita, segala rencana kita, segala apa yang ada dalam hidup kita.
kepada Tuhan, maka terlaksana seluruh rencana. Tingginya langit dari bumi, tinggi kuasa Tuhan. Tidak ada dapat menyelami kuasa Tuhan. Allah yang sadar, Allah yang maha kuasa dalam hidup kita. Biar itu menjadi bagian dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, membawa segala perkara kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini kemenangan kita, ini kekuatan kita. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini luar biasa. Semua adalah tangan Tuhan. Kehidupan kita, mati hidupnya kita, bekerja tidaknya kita, diberkati tidaknya kita, semua adalah tangan Tuhan. Kita minta yang terbaik, pasti Tuhan berikan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, di rumah-rumah dan segala aspek kehidupan kita, mari kita membawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Mari kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang luar biasa di dunia. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana semua rencana. Amin. Orang yang berbahagia yang mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Amin. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah kami dengarkan, hamba manusia biasa. Tuhan yang luar biasa, mari ya Roh Kudus dalam nama Yesus. Walaupun kami beribadah di rumah-rumah kami masing-masing, tapi biarlah firman ini menjadi kemenangan dalam hidup kami. Bahwa menyerahkan segala perkara kami kepada Tuhan adalah hal yang luar biasa. Di tengah-tengah himpitan bangsa dan negara kami mengalami musibah, tapi kami membawa bangsa dan negara kami, membawa seluruh kehidupan kami, membawa seluruh tempat bekerja, segala hal dalam hidup kami kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencana kami yang luar biasa. Tuhan berkati setiap rencana-rencana kami. Walaupun saat ini belum terlaksana, tapi kami mau Tuhan, Kau bawa kami, membawa kepada Engkau, dan Kau memelihara, memberkati setiap rencana kami, dan terlaksana itu dalam hidup kami. Walaupun sekarang kami lihat Tuhan, tapi kami membawa kepada Tuhan dengan menyerahkannya kepada, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kami boleh beribadah. Walaupun jemaat ada di rumah, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang masih bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sudah tidak bekerja, Tuhan berkati semua. Ajar kami selalu bawa Tuhan dalam segala hak kehidupan kami. Sehingga kami melihat pertolongan Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi pimpinan bangsa dan negara kami, sehingga apapun juga mereka putuskan luar biasa, semua karena Tuhan, dan semua menghasilkan kemenangan. Kabupaten Kolaka Tuhan, Bupati Wakil Bupati, seluruh jajaran yang terendah, yang sementara Tuhan mengantisipasi dampak atau penularan virus corona di daerah kami ini, Tuhan berkati dengan kemenangan. Biarlah kami belum melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan tempat kami tinggal, Kabupaten Kolaka ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati tempat kami bekerja, PT Antar, PT Warsila, PT Gil Marisa, dan seluruh perusahaan di mana kami bekerja di tempat ini, di Buli, di Morowali, di Asera, di Makassar, di mana pun juga kami bekerja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Walaupun terjadi goncang-gancing yang tidak menentu dalam kehidupan kami bekerja, tapi Tuhan luar biasa, kami serahkan dalam nama Yesus. Tuhan bekerja dan memberkati tempat-tempat kami bekerja. Kalau ada umat-umat yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang terkena corona di mana pun juga anak-anak Tuhan, kami berdoa minta kesembuhan dalam nama Yesus. Semua baik karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami yang walaupun singkat ini, tapi biar menjadi kemenangan dan kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kau baik dalam kehidupan kami, Kau luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami tamatkan ibadah kami ini di dalam satu nama yang luar biasa, Allah yang perkasa, dahsyat di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alasan tamatkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.